Indonesia untuk meraih medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis masih terbuka setelah tunggal putri Gregoria Mariska Tanjung berhasil maju ke semifinal setelah mengalahkan Ratchanok Intanon dari Thailand. Ini menjadi pertemuan ke-11 antara Gregoria dan Intanon. Gregoria baru menang 2 kali. Gregoria menang 2 set langsung. Di set pertama, Gregoria bermain ketat dan akhirnya unggul 25-23. Sementara di set kedua menang 21-9. Di semifinal, Gregoria akan bertemu pebulu tangkis Korea Selatan An Se-young. Tradisi perolehan emas Olimpiade dari cabang bulu tangkis dimulai dari Barcelona 1992. Indonesia langsung menyabet 2 medali emas setelah Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma melibas habis lawannya dari nomor tunggal putri dan putra. Alan mengalahkan sesama wakil Indonesia Ardi Dewi Ranata, sementara Susi mengalahkan pemain Korea Selatan Bang Soyun. 4 tahun kemudian, ganda putra Resi Mainaki, Ricky Subagja meraih emas di Olimpiade Atlanta, Amerika Serikat 1996 setelah mengalahkan pasangan dari Malaysia. Setelah itu, Olimpiade 2000 di Sydney, Australia, kembali ganda putra mempersembahkan medali emas. Kali ini disumbangkan oleh Tony Gunawan dan Chandra Wijaya. Kemudian pada Olimpiade 2004 di Athena, Yunani, giliran sang maestro Taufik Hidayat yang sukses mempersembahkan emas di sektor tunggal putra setelah mengalahkan Hidetaka Yamada dari Jepang. Ganda putra kembali mempersembahkan medali emas pada Olimpiade Beijing 2008 dari jeripayah Hendra Setiawan Markis Kido. Sayang pada Olimpiade 2012, Indonesia gagal membawa pulang medali emas. Tapi tak berselang lama, cabur bulu tangkis Indonesia kembali mempersembahkan emas pada Olimpiade 2016. Ganda campuran Liliana Natsir dan Tontowi Ahmad memulihkan tradisi emas Indonesia di Olimpiade Rio de Janeiro. Di Olimpiade 2020, giliran ganda putri menorehkan sejarah ketika Grecia Polii, Apriani Rahayu mempersembahkan medali emas. Total sudah ada 8 medali emas Olimpiade yang dipersembahkan cabang olahraga bulu tangkis. Di semifinal, Gregoria bakal ditantang An Se-young. Di perempat final, pebulu tangkis Korsel itu mengalahkan Akane Yamaguchi melalui pertarungan sengit 15-21, 21-17, dan 21-8. Gregoria Mariska Tanjung jadi satu-satunya harapan Indonesia untuk meraih medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis. Bagaimana penampilan Gregoria selama Olimpiade Paris 2024 dan apa yang harus disiapkan di babak semifinal? Kami akan bahas bersama juru bicara tim ad hoc PBSI yang juga mantan pebulu tangkis tunggal putri Yuni Kartika. Mbak Yuni, selamat sore. Sore Mbak Cindy. Mbak Yuni, kemarin kita bahas ya apa yang harus disiapkan Grego adalah mental, kemudian ketenangan, selain juga dengan strategi. Kalau Anda lihat kemarin penampilannya, siang ini maksudnya, seperti apa? Ya, yang pertama itu tadi sedikit koreksi, ini pertemuan ke-10 ya Mbak, bukan ke-11. Dan di mana memang di 8 kali pertemuan Grego kalah, 1 kali pertemuan terakhir justru Grego yang menang. Dan hari ini dia tampil sangat luar biasa. Sebenarnya kalau saya melihat game pertama adalah kuncinya, karena di situ tadi Intanon ini sudah 3 kali game point, artinya 1 poin lagi untuk kemenangan, tapi bisa dipatahkan oleh Grego dan akhirnya menang Grego di game pertama dengan 25-23. Kalau game kedua saya melihat Grego sudah lebih tenang, sudah lebih percaya diri, sudah lebih bisa mengontrol permainan, dan tadi ketika tertinggal dengan 4-6 dia merubah pola permainan, mempercepat tepatnya permainan dan melakukan serangan, itu berjalan dengan sangat baik hingga Ratchanok itu kehilangan kalau tidak salah 15 poin seperti itu dan akhirnya memenangi game kedua. Hari ini tampil sangat luar biasa, Mbak. Oke. Lawan An Se-young juga kan catatannya belum pernah menang dalam duel nih. Tapi apakah dengan modal ya percaya diri, ketenangan seperti tadi, membuka peluang besar agar bisa menang di semifinal? Iya, selalu ada harapan kalau kita bicara Olimpiade, karena Olimpiade ini masalahnya bukan hanya teknik dan fisik, tapi ada masalah non-teknis di sana. Dan di setting semifinal ini, saya merasa Georgie berhadapan dengan unggulan pertama itu harusnya nothing tulus bagi dirinya. Karena
dia masuk semifinal aja artinya sebenarnya kan kalau secara unggulan dia bukan unggulan ketiga, tapi dia sudah melampaui target yaitu masuk semifinal. Ini menjadi satu pencapaiannya sangat baik. Mudah-mudahan juga Mbak, ini menjadi tambahan semangat dan juga motivasi yang luar biasa bagi Georgie menghadapi pertandingan di semifinal meskipun tidak mudah. Oke, kalau Mbak Yuni melihatnya tapi pertandingan Grego hari ini dengan yang sebelum-sebelumnya apa yang beda? Apakah memang semakin matang Gregonya atau ya tadi mentalnya semakin percaya diri atau apa Mbak Yuni? Yang jelas 2 kali pertemuan, dia punya 2 poin setting, dia bisa melewati semuanya dengan baik, dengan kemenangan. Dan ini berarti secara mental dia sangat teruji. Kemudian di setiap pertandingan Olimpiade, dia sudah bisa mempersiapkan dirinya dengan sangat baik secara mental, pikiran, fokus. Karena sebenarnya pertandingannya di area-area situ tuh Mbak ya, pertandingan Olimpiade ini non teknisnya cukup mengganggu besar gitu. Tapi Georgie bisa melewati dengan baik di 2 pertandingan sebelumnya. Ini modal yang luar biasa. Oke, melawan Korea Selatan nanti lawan An Se-young, apa yang harus dijadikan fokus oleh Grego nantinya? Yang jelas bola atasnya ini bola-bola serangannya sangat baik. Tapi defense dari An Se-young juga nggak kalah baik. Jadi dia harus sabar yang pertama. Kalau belum dapat momentum serangan enak, jangan buru-buru menyerang. Karena ini akan menjadi fatal nanti kalau defense An Se-young bagus dan ini menyulitkan malah posisi Georgie. Itu yang harus dia pahami. Kedua, siap main capek Mbak kalau lawan An Se-young karena dia ulet. Oke, artinya yang harus diwaspadai oleh Grego adalah defense-nya dari An Se-young ya? Iya, dan juga permainan rally-nya ini bukan cuma rally, tapi dia punya penempatan bola ini jauh dari lawannya. Dia harus melarikan lawannya ini sangat baik itu Mbak. Jadi dia harus siap dengan coverage lapangannya juga. Kalaupun tidak mau melakukan serangan terlebih dahulu. Oke, Mbak Yuni ini kemarin sudah kita bahas, tapi Grego kan saat ini sudah melaju lebih tinggi lagi di babak semifinal. Bagaimana menjaga motivasi dan juga menjaga mental Grego sebagai satu-satunya wakil Indonesia di cabang olahraga bulu tangkis? Ya, kalau saya sih sudah melihat 2 kali tes ya untuk Grego. Sebenarnya dia tahu bahwa dia yang harus membawa nama Indonesia satu-satunya di cabur badminton sekarang ini. Jadi dia sadar posisi itu, tapi dia bisa bermain dengan lepas di lapangan. Saya kira ini 2 ujian yang sudah dia lalui dengan sangat baik. Menghadapi An Se-young, posisinya sedikit berbeda Mbak, karena dia tahu dia belum pernah belum menang gitu ya lawan An Se-young. Jadi ini motivasi yang lebih malah nothing tulus malah menurut saya untuk bisa memberikan perlawanan yang terbaik atau maksimal di babak semifinal. Oke. Terakhir juga Mbak Yuni, artinya evaluasi lagi apa yang bisa sama-sama kita pelajari dari Grego jadi satu-satunya wakil di Indonesia di cabur bulu tangkis, evaluasinya? Ya tentu cabur-cabur lain yang memang sudah ada targetnya akan dievaluasi sesuai dengan pencapaiannya dan kekurangannya ada di mana. Tapi kalau untuk tunggal putri ini pencapaian yang justru lebih daripada yang ditargetkan kan seperti itu Mbak. Jadi setiap sektor akan dievaluasi sesuai dengan target atau pencapaian yang harus dicapai sebenarnya di dalam planning awal tim bulu tangkis Indonesia. Oke, baik. Tentu harapannya Grego bisa menang terus ya, membawa emas untuk Indonesia. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Yuni Kartika. Sehat selalu. Sama-sama Mbak Cindy. Iya, sama-sama.